mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa bersilaturahim, masih bisa berkumpul di musola Nanganumba ini guna sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Yang tadi sudah kita lakukan bentuknya adalah sholat maghrib secara berjamaah, dan sebentar kita akan lanjutkan dengan rangkaian sholat isya, tarawih dan witir. Semoga semua langkah kita, semua tenaga, daya yang kita keluarkan demi kita bisa hadir bersama di tempat ini sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing, semua Allah catat sebagai bentuk ibadah kita kepadanya, dan Allah balas dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, sholawat dan salam mulia marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga keberkahan sholawat dan salam yang senantiasa kita bacakan, yang senantiasa kita kirimkan, menjadi asbab kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah kelak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini, sebagai seorang mukmin dan muslim ada banyak hal yang mesti kita buktikan. Siapa yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dia mesti membuktikan keislaman dan keimanannya itu. Tidak bisa mengaku mukmin tanpa dibuktikan. Tidak bisa seseorang mengaku Islam tanpa bukti, tidak bisa. Para ulama katakan keimanan itu adalah amaliyah batiniyah. Jadi keimanan itu amal batin yang mesti dibuktikan. Dan bukti dari keimanan itu adalah amal ibadah. Maka kalau kita perhatikan banyak ayat Al-Quran yang menggandeng dua kata ini, ya. Iman dan amal saleh. Tidak bisa keimanan seseorang itu penuh, tidak bisa keimanan seseorang itu diakui Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia buktikan dengan amal saleh. Semua amal batin mesti dibuktikan. Ini kita kasih contoh, misalnya kebahagiaan. Seseorang itu bahagia, kita tidak bisa nilai dia bahagia kecuali kita bisa lihat dari bukti kebahagiaan itu dalam amal nyata. Misalnya dia senyum, tertawa, ya. Tapi ini yang normal ya. Kalau ada orang senyum tertawa sendiri itu orang yang tidak normal. Misalnya orang gila tidak masuk di sini. Ya. Orang gila selalu bahagia kapanpun itu. Begitu pula misalnya rasa cinta atau kasih sayang, itu juga adalah amal batin. Bagaimana kita bisa menilai seseorang mencintai orang lain? Mesti dibuktikan. Misalnya seorang suami kepada istrinya, dia cinta kepada istrinya. Kita tidak bisa melihat cinta itu kecuali dengan perbuatan nyata. Misalnya dia menafkahi istrinya, ya, menaruh kasih sayang kepada istrinya, itulah bukti cinta. Begitu pula misalnya seorang ayah kepada anaknya misalnya, kasih sayang itu mesti dia buktikan dengan misalnya dia memberi nafkah, memberi pendidikan yang baik. Itulah bukti cinta seorang ayah kepada anaknya. Begitu pula iman.
jamaah sekalian, iman itu bisa dibuktikan, iman itu bisa dikatakan keimanan yang sesungguhnya manakala iman yang merupakan pengakuan lisan itu mesti dibuktikan dalam amal ibadah. Dan jamaah sekalian, Ramadan yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu nikmat yang sangat besar, suatu hadiah yang sangat besar yang mesti kita gunakan, karena Allah memberikan itu adalah agar kita bisa membuktikan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mengisinya dengan banyak beribadah, dengan sholat, dengan puasa, dan banyak rangkaian ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 14 diceritakan di dalam hadis sebab turun ayat ini adalah ketika suatu saat orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka mengikrarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, amanna ya Rasulullah, amanna, wahai Rasulullah, sungguh kami telah beriman. Kemudian turun ayat seketika itu, Allah ingin merespon pernyataan orang-orang Arab Badui ini. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Ketika orang-orang Arab Badui itu mengatakan bahwa kami telah beriman, maka Allah katakan, qul lam tu'minu. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, mereka sesungguhnya belum beriman. Mereka itu baru berislam, baru mengikrarkan syahadat. Mereka belum beriman. Ya. Walakin di situ dikatakan bahwasanya keimanan belum masuk di dalam hati mereka. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kepada mereka, mereka mesti mengatakan bahwa kami telah Islam. Belum dikatakan amanah. Tapi qulu aslamna. Katakan kepada mereka bahwa mereka mesti mengatakan aslamna. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Kenapa mereka mesti mengatakan kami telah Islam? Belum bisa mengatakan kami telah beriman. Maka di situ Allah katakan walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Kenapa? Karena iman belum masuk di dalam hati mereka. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan jika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengurangi nilai pahala amal soleh yang mereka lakukan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekali lagi pengakuan keislaman, ya, lebih-lebih pengakuan keimanan tidak bisa hanya berikrar di lisan saja, tapi dia mesti dibuktikan dalam bentuk amal saleh dan puasa. Ya, di dalam ayat Al-Quran yang sudah sering kita dengar itu, yang di ujung ayat 183 Allah katakan la'allakum tattaqun. Maksudnya apa? Allah mensyariatkan puasa itu untuk kita buktikan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang kita sebut sebagai bulan mulia ini tentu bagi orang yang kualitas imannya luar biasa, sehingga dia bisa memuliakan Ramadan yang mulia itu. Ramadan meskipun begitu hebat, ya, tetapi bila yang menyambut kehadiran Ramadan itu adalah orang yang kualitasnya keimanannya lemah, maka Ramadan akan terlihat biasa-biasa saja. Ramadan akan terlihat biasa-biasa saja. Tapi sebaliknya ketika Ramadan itu disambut oleh orang-orang yang punya kualitas iman, punya kualitas Islam yang baik, maka Ramadan akan menjadi sesuatu yang hebat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini masuk kategori orang-orang yang berkualitas iman baik, sehingga Ramadan itu menjadi luar biasa.
Karena para ulama katakan satu Ramadan yang kita isi dengan ibadah yang berkualitas, dengan sholat 5 waktu yang baik, ya, siangnya kita isi dengan puasa full, ya, 29 atau 30 hari bagi laki-laki misalnya. Kemudian taraweh atau qiyamul lail juga kita isi full, tadarus Al-Quran, semua kita isi waktu kita selama Ramadan dengan banyak beribadah. Dan bukan sekedar beribadah, tapi beribadah yang berkualitas. Maka satu Ramadan itu bisa jadi mengalahkan kualitas belasan, bahkan puluhan Ramadan yang sudah kita lewati. Dari mana para ulama bisa berpendapat seperti itu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Diceritakan bahwa suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ya, pernah ada 2 orang sahabat yang datang mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah secara bersamaan. Kemudian setelah mereka berikrar, ya, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, mereka menjalani kehidupan sebagaimana orang-orang Islam atau orang-orang mukmin biasanya, melaksanakan ibadah sholat dan seterusnya. Lalu datanglah panggilan jihad. Ketika panggilan jihad itu ada, mereka pun ikut berjihad. Kemudian di tengah-tengah perjuangan atau panggilan jihad itu, gugurlah salah satu dari 2 sahabat yang memeluk Islam secara bersamaan. Salah seorang dari mereka meninggal syahid di dalam peperangan itu. Sementara salah satu temannya, dia masih hidup terus sampai 1 tahun kemudian baru dia meninggal. Kemudian setelah mereka semua sudah meninggal, mereka ini dimimpikan oleh seorang sahabat mulia namanya Thalhah bin Ubaidillah. Dalam mimpinya, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu ini bermimpi dia bersama 2 orang sahabat ini sedang antri masuk surga, sedang antri. Kemudian muncul penjaga surga yang pertama dia panggil adalah orang yang meninggal kemudian tadi, salah satu dari 2 sahabat yang meninggal 1 tahun kemudian daripada sahabatnya yang satu. Panggil masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lama sekali, ya, baru muncul, ya, penjaga surga panggil lagi orang yang mati syahid itu. Tapi jarak antara keduanya begitu lama. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah juga ada di situ. Setelah mereka berdua masuk dengan jarak yang begitu lama, datang lagi, bukannya memanggil Thalhah bin Ubaidillah, tapi penjaga surga bilang, kamu minggir dulu, kamu belum saatnya masuk surga. Ketika Thalhah bin Ubaidillah, ya, di dalam mimpinya merasa terpinggirkan, dia langsung kaget, terbangun dia. Kemudian keesokan harinya dia menceritakan mimpinya kepada para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain heboh, heran, ya, karena mimpi para sahabat itu bisa dipastikan, ya, kalau di dalam hadis bisa dipastikan, karena hadis ini di dalam Sunan Ibnu Majah oleh mayoritas ulama dikatakan hadisnya hadis sahih. Kemudian kisah Thalhah bin Ubaidillah ini sampailah ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian karena para sahabat heboh, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Kemudian dia tanya kepada para sahabat, apa yang membuat kalian heran dari mimpinya si Thalhah bin Ubaidillah? Mereka bilang, Rasulullah, kami jelas heran. Bagaimana mungkin seorang yang syahid di dalam peperangan dia bisa masuk surga, kemudian daripada sahabatnya satu ini. Kemudian Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang tidak mengherankan. Kenapa? Karena dia masih punya waktu 1 tahun setelah sahabatnya itu meninggal. Dia masih mendapati 1 Ramadan. Dia masih mendapati 1 tahun itu dia isi dengan sholat 5 waktu secara berjamaah. Dia sujud di tengah malam, dia bangun qiyamul lail.
Dan 1 tahun itu membuat jarak antara mereka berdua, antriannya itu antara langit dan bumi, kata Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa 1 Ramadan kalau kita isi dengan baik, kita isi dengan ibadah yang berkualitas, bisa melampaui kualitas ibadah puluhan tahun yang kita lakukan pada Ramadan yang lalu. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan ini. Banyak ulama membahas punya hikmah dan tujuan yang banyak. Tetapi setidaknya dari semua penjelasan ulama itu tersimpul pada 2 hal. Pertama, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal kita menuju akhirat atau kehidupan yang abadi. Dan satu-satunya bekal kita itu adalah takwa. Dan takwa itu sederhananya adalah ibadah. Salat, puasa, semua itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain. Kemudian yang kedua, Allah beri kesempatan kita umur ini, termasuk ya secara khusus kita mendapati bulan Ramadan, tujuannya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak pada saatnya ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya bekal yang banyak dan beban dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkurang. Bukan sebaliknya jamaah sekalian. Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah hadiahkan kepada kita yang begitu hebat ini, justru kita isi dengan kegiatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka seperti kami sampaikan tadi bahwa kemuliaan Ramadan ya, kalau disambut atau diterima oleh orang yang salah, oleh orang yang kualitas keimanannya rendah, maka Ramadan akan menjadi biasa-biasa saja. Bahkan dari Ramadan ke Ramadan menjadi ladang untuk bukan mengumpulkan kebaikan atau ibadah, tapi menjadi ladang untuk mengumpulkan dosa-dosa. Maka ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang masih diberi kesempatan umur, terkhusus kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang luar biasa ini, maka diharapkan Ramadan ini menjadi tangga ya, menjadi tangga bagi kita untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangga untuk menaikkan volume ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tangga turun, tapi tangga naik. Tapi sekali lagi jangan, kualitas iman, saya sering sampaikan di mimbar, kualitas iman kita itu sangat menentukan cara kita menyambut dan mengisi Ramadan. Semakin tinggi, semakin baik kualitas iman kita, maka semakin berkualitas pula cara yang kita gunakan dalam mengisi Ramadan. Sebaliknya, ketika kualitas iman kita rendah, kualitas iman kita minimalis, maka pastilah cara kita memuliakan Ramadan ini biasa-biasa saja. Dan kita harapkan selain Ramadan ini sebagai tangga bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan volume ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita menginginkan ya, kehadiran Ramadan atau pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini akan menjadi mesin yang bisa menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua itu tidak akan menjadi beban bagi kita yang sangat-sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ini 1-2 poin yang bisa kami sampaikan dalam tausiah Ramadan pada kesempatan Safari Ramadan
malam hari ini di Mushola Nanganumban. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kita semua. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang sangat baik bagi kita semua daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Akhirnya semoga apa yang kami sampaikan ini ya sangat kami harapkan untuk menjadi ya ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.